Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Mantap. Ketemu lagi kita. Kali ini ada Rafki yang episode kemarin berhalangan hadir karena untuk menunjang masa depan. Iya, lagi mempersiapkan buat masa depan. Iya, kepentingan pribadi. Oh, sama yang kita tuh berduka cita ya atas tewasnya 9 orang ya korban demo kemarin seluruh Indonesia. Stay safe kawan-kawan dimanapun itu. Ya, warga jaga warga. Betul. Jangan mudah terprovokasi ya guys. Sama jaga kesehatan nih. Bener, jaga Gua kesehatan. lagi pilek lagi. Nih gua sembuh, Dimas sembuh, Rafki pilek. nyalain aku badan. Siap. Bisa Muter-muter aja kan. Bisa batuknya aja. Waduh. Kita tapi aman ya, sakit-sakit ngobrolin bola aman ya. Gas terus. Ngomongin bola, Aman kalau buat ngomongin bola ya. negara kita nggak baik-baik aja ya udahlah kita tetap. Negara yang lagi kacau. Iya, kita tetap aja deh ngomongin bola buat hiburan Hiburan, juga kan buat betul teman-teman banget, di buat tengah hiburan. kekisruhan di negara ini kita coba tetap menghibur kalian dengan kasih informasi tentang sepak bola. Betul banget. Nih gue main mulai dengan ya kan banyak udah tim-tim atau liga-liga yang transfernya udah mau tutup. bener. Kan? Bahkan udah ada yang tutup juga kan. Nih ada kayak Isak yang ke Liverpool. Deadline tuh ya. Deadline kan. Nah, terus Donnarumma ke Manchester City. Nicholas Jackson ke Munchen. Terus Hincapié ke Arsenal. Nih kira-kira bakal ada lagi nggak sih kejutan menarik di deadline transfer ini? Gue sebenarnya kalau kejutan dong ya, kalau kita ngomong kejutan sih gue sih kaget di Isak sih akhirnya jadi ya karena gue mikirnya wah ini kayaknya udah cukup sih dengan Ekitike, Wirtz itu kan udah cukup tapi ternyata ya gue paham sih posisi Liverpool Isak pindah itu kan sekali seumur hidup ya kesempatannya nggak tahu 2 kali jadi tetap diambil lah buat bener-benerin squad dan Liverpool udah ngeluarin 400 juta pound sterling buat transfer musim ini tapi menurut gue best transfer di season kali ini Arsenal sih gue sih suka atau nggak suka Arsenal tuh deep banget sih Hincapié ke Hincapié. apa sih penyebutannya? Hincapié ke Arsenal tuh ngelengkapin banget kedalaman squad Arsenal. Kalau gue nggak tahu sih kalau nggak dapat Premier League atau Champion, wah apa yang salah nih? Nah, salahnya Martinelli main 70 menit sama Arteta masih pelatihnya itu aja. Misalnya itu aja udah. Karena ini squadnya deep banget loh, deep. Iyalah. Asli deep banget loh. Tapi gue tadi Nicholas Jackson kemana? Ke Munchen. Sempat di recall kan sama Chelsea. Mau di reject akhirnya tetap agennya tetap ngosen ke Munchen. Lo bayangin 81 juta euro. Ya. Seorang Nicholas Jackson, kalau kita taruh ke 10 tahun lalu, lu dapat Gareth Bale. Taruh Dim, lo bayangin, ini kan Munchen kan lagi ngeluarin dulu 15 juta. Tolong 15 juta satu pemain loh itu. Total kesepakatan 81 juta kan? Iya. Lu bayangin 10 tahun lalu dapat Gareth Bale nih, 81 juta ya. Sekarang dapetnya Nicholas Jackson. Ya bagus tahu nih Nicholas Jackson. Bagus, cuma kalau misalnya di compare sama Bale, lu maksud gue. Iyalah jauh itu. Gue pas denger Jackson pindah maksudnya kayak di satu sisi gue akhirnya kayak wah karena gue ngerasa Jackson udah dikasih 2 kesempatan musim yang panjang. Nggak ada ini loh, nggak ada impact yang besar. Penggantinya itu nggak ada, dia benar-benar sendirian kan. Dan 2 kesempatan itu aja udah lah. Udah ada Delap sama Joao Pedro juga kan. Donnarumma ke City sih. Gue kaget sih karena kan maksudnya udah beli Trafford lagi nih dikembaliin tiba-tiba Donnarumma beli juga. Kaget sih gue. Ya gimana dong, Trafford aja orangnya di kiri, dia jatuhnya di sini. Gimana? Kaget deh dari Championship. Sama ini beli kiper baru ya, Sam Lemons dari Royal Antwerp. Itu langsung ada baru here we go, langsung ada konspirasi dia gagal. Itu kampret ya orang-orang ya. Kurang ajar ya. Sama Emi Martinez pas lagi di rumah di Camp Nou udah ada cuplikannya tuh. Iya. Bener. Nggak pakai lama tuh. Kalau lo siapa dong best transfer? Tim. Kalau kan Arsenal. Kalau tim gua sih City juga bagus sih. City juga bagus cuma ya nggak tahu ya 2 hasil laga mengecewakan sekali kan. Ya Liverpool sih kalau gua. Liverpool komplit sih. Gua Sunderland kalau gua. Karena di saat dia udah ngambil 12-13 pemain, dia nambah 3 lagi. Nambah 3. Si yang dari Ajax apa? Kasper Dolberg. Siapa? Yang striker ini 15 muda 20 tahun nih. Yang sore kulit agak gelap. Aduh siapa ya? Bradley. Oh Broby. Dia dapat Broby sama Kurt Rauda. Kurt Rauda itu dari Feyenoord bukan? Awalnya Feyenoord terus pindah ke Leipzig, terus dia pindah ke Sunderland. Leipzig ya. Makanya gue kemarin pas lihat dapat Broby sama Kurt Rauda pinjaman ya dari Leipzig, gue kayak
Ya lu best transfer sih. Kalau lu masih nggak bisa bertahan di Premier League, ada yang salah. Maksud gue dari transfer lu atau mungkin dari taktikal pelatihnya sih. Dan Mark Gu itu yang dari Chelsea Mark balik Gu. lagi ke Chelsea. Itu kayak pinjaman tercepat kayaknya Iya. gitu. Kayak Tapi udah 28 hari Din, jadi bisa udah Nico. ya, Yang lucu itu sih Nicolas Jackson sih, balik ke Jackson dikit. Fabrizio Romano, here we go again, ada agennya. Pertama kalinya tuh. Ada Fabrizio Romano. Sama Southampton kemarin ya. Kayak Jadi Southampton meme. tuh lucu kemarin. Dia ini sebelum kita masuk ke materi timnas. Dia Southampton tuh kemarin dia announce pemain, tapi pemainnya itu intinya dia ngegocek Fabrizio Romano, terus dia ngomong statistik pemainnya ditulis Fabrizio Romano tweet no. Jadi tiba-tiba ngumumin tanpa adanya Fabrizio Romano. Nggak taunya pas dia mau naikin pemain baru, Fabrizio udah ngumumin duluan. Males kelas. Sama kayak ini. Tapi Fabrizio kecelnya tuh Luke De Jong ya. Luke De Jong, itu keren sih. Ih mantap sih. Gue aturan pas lagi draft nanya bisa transfer yang menarik siapa? Lil. Iya sih. Pamos kalau. Gue kalau di League kan gue Lille sih dari dulu ya. Eden Hazard pas zaman Hazard gue jago gue di Gue Lille. dari zaman Matthew Debussy ya. Matthew Debussy. Pas juara tuh gue juga yang sama Zamannya Abdul Rahmi Gervinho. masih muda tuh. Gue di zaman itu. Zamannya Eden Hazard, Gervinho sih gue udah dukung sih Lille. Tapi sumpah gak kalau gue nih beneran serius. Tapi gue sama Patrick Kluivert tonton karena di saat itu Lille squadnya bagus. Ada Abdul Rahmi, ada Johan Cabaye. Ada Gorcev bukan di Bordeaux, Lille, dia Bordeaux. Terus Matthew Debussy, Patrick Kluivert, terus ada siapa namanya? Adil Rami, ada Eden Hazard muda, Kevin Mirallas di saat itu squad-squadnya. Jadi menurut gua emang Perdom pindah naik level yang lumayan jauh step up-nya dan main Europa League ya. Dan jangan lupa Lille salah satu tim yang bisa ngedobrak dominasi PSG ya. Itu tahun 2001 itu Gabriel Magalhaes nyesel banget tuh. Dia pindah Lille juara. Yang Hazard juga juara tuh, Dim. Iya. Yang Hazard juga juara dia. Makanya gue begitu dia pindah ke Lille, menurut gue salah satu gebrakan baru karena pemain kita jadi kesebar ya di top 5 Eropa. Calvin Verdonk di Ligue 1, terus ada Haji Izzes dan Emil Alden Serie A dan Kevin Dix di Bundesliga. Dan yang paling drama ya Messi. Nah, gue baru pengen nanya ya kan. Messi kan akhirnya 2 kali gagal bahkan ya kan dalam 1 kali 24 jam tuh transfernya. Ini kan di saat bursa transfer yang udah nyaris semua tertutup nih di Eropa, udah pengen kelar. Kira-kira Messi Hilgers nih bakal berlabuh kemana? Berarti kemungkinan ada tuh Turki. Ini kita tag berarti ya ini kan 3 September kita tag ya. Berarti masih open tuh Turki, Arab, Portugal, Yunani, dan yang receh-recehnya. Maksud gue nyeri banget paling ya paling penting Turki berarti. Turki. Exposure besar. Bareng sama Ederson sama Gundo. Iya. Osimhen. Ada Osimhen. Jadi Arab sih, Jadi sebenarnya lucu juga sih karena Messi Hilgers-nya juga di saat lagi ada tawaran dari Stade Bertrois itu Messi Hilgers-nya lagi kondangan. Oh iya. Jadi lagi kondangan sama keluarga, terus dia langsung package itu waktunya cuma 4 jam untuk terbang ke Prancis karena Prancis tutup jam 8 malam kan. Jadi pas Messi Hilgers ini lagi packing, dia terbang karena kan itu kan nggak semudah itu ya, dia harus persetujuan sama klub, dokumen-dokumen, file segala macam dan gue ngerti kenapa gagal ya karena waktu terlalu mepet. Kayak gue inget kayak transfer David De Gea dulu dari MU ke Madrid kan udah deal 30 juta tapi false through dokumen yang gagal. Jadi gue ngelihat Messi Hilgers gagal dalam 1 kali 24 jam nih menurut gue ada pertanyaan buat agennya sih. Iya, ngapain ya? Iya, kemarin sama tadi pagi sebelum kita tag ini hari ini ada sama Go Ahead Eagles hampir satu tim sama Dean James. Terus dapet main Europa League lagi, tapi akhirnya gagal karena nggak mencapai kesepakatan. Kalau nggak mencapai kesepakatan berarti bukan masalah telat dokumen atau tes medis. Yang ini masalahnya adalah gaji. Nah, yang gua kritik adalah agen ya. Ketika udah mepet seperti ini dan lu nggak punya pilihan lain, baru gembar-gembor ya kan? Iya, lu nggak perlu ini banyak nuntut. Maksud gua gitu, udah ambil aja dulu. Maksud gua gitu loh, karena mungkin orang Belanda pemikirannya atau perhitungannya terlalu banyak kali ya, gua nggak ngerti lah. Jadi ya menurut gue sangat-sangat disayangkan mungkin Mes nanti bisa ganti agen ya Mes. Kalau gue sih dari transfer saganya Mes yang gue sayangin ya gue paham lah. Kan yang model Mes ini kan dramanya kan ada banyak kayak siapa yang Wisa ke Newcastle, Wisa ke Liverpool model sama-sama kayak gini kan. Tapi gue gimana jelasinnya? Gue takutnya doang. Gue mau bilang Mes nggak profesional juga nggak pasti. Gue maksud gue tuh harusnya tuh Mes tetap kalau pandangan gue di Mes tetap berlatih aja sih di 20 sih. Oh, tetap latihan nih. Dan gue maksudnya dia tetap bersikap normal aja gitu 20. Gue paham nih lo transfer request nih. Tapi lo bersikap baik aja di kantor itu loh. Oh enggak, dia tetap latihan sama tim utama 20. Bedanya kan kalau sama Isa kan Isa latihan terpisah nih. Kalau Mes sama tim, cuman nggak masuk DSP aja.
Oke, soalnya kan dulu ada masalah sama kontrak baru kan yang dia nggak mau main kan. Itu benar. Cuman apa namanya yang di Iya. Twente ini dia tetap latihan. Sorry gue ralat, berarti emang benar sih kayaknya agen, maksud gue di tengah-tenggarai masalah kontrak itu tuh ya lu agen harus jadi jalan tengah sih, Iya, maksudnya iya. ya deh santai nih, mainin match dulu aja deh, Iya. sampai itu misalkan 2 match 3 match sebelum jendela ditutup kan kelihatan skillnya. Iya. Tim-tim kan juga Jadi udah ada ngelirik. tertarik gitu kan. Iya. Betul. Sorry gue Itu tarik sih. pernyataan gue, jangan diserang dulu ya saya. Rekan-rekan saya tarik tuh, barusan tuh. Saya tarik Jadi- semua ucapan saya. Jadi kalau untuk apa Messi Hilgers mungkin bisa ke Portugal ya, bisa ke Sporting Lisbon atau Benfica dan kawan-kawannya atau Galatasaray Turki. Iya. Exposure gede ya. Exposure gede benar. Karena Jadon Sancho aja komennya sampai 5 juta orang. Come to basic Kamu stuff. tuh basic tas. Mantap tuh. Di sana. Karena juga Fenerbahce terus apa Galatasaray. Galatasaray kan juga main di Eropa League kan Iya. gitu. Dan itu juga tim gede lah. Tim Lo besar, dapat Pak. Besar, benar. dan gue yakin Messi secara mentalitas jadi semakin lebih oke sih kalau ke Turki karena kan Iya. Supporternya Karena gila. supporternya Iya, gokil. iya. Jadi ketika paling kalau Messi main di timnas Indonesia ya dia secara mental udah siap kok Iya. dapat gebrakan ke tim-tim tamu. Dan terakhir tadi dia absen ya akhirnya ya untuk fokus Iya, cari untuk klub ya. Garuda Calling ini. Dan kita sangat menghormati keputusan itu, kayak kita waktu itu El Harbagot ya kita ngebela Iya. banget ya. Iya sama Eliano Reinders Eliano juga. Reinders. Nah, masuk ke Eliani Riders. Aduh. Ini Johannes, ini gua langsung tutup aja. mengecewakan banget deh Iya. Eliano Reinders. Dia kan naturalisasi istimewa ya. Betul. Berlabuh ke Persib Bandung di usianya yang terbilang muda. Bukan 24 muda, emang masih Dia muda. berapa sih? ya. 24 dan 25. Emang masih muda ya kan. Ini aduh, menurut kalian lah ya. Hah? Nih untuk Eliano sendiri ini ya kan. Dia ini kan jauh banget ya. Akan bisa nggak sih balik lagi ke top perform, balik lagi main di Liga Eropa kayak gitu kan? Sebelum lo gue dikit dulu deh, Iya. gue tanpa mendiskreditkan Persib Bandung ya. Iya. Sekali lagi Persib Bandung back to back di Indonesia oke, Klub besar. oke banget, dan dia salah satu tim besar di ASEAN, di Asia oke, Ya. itu kita akuin. Tapi permasalahan kita adalah kita kan komparasinya kan dengan PSV Zwolle, Iya. Liga Belanda itu top 10 terbaik di Eropa kan. Sekali lagi gue nggak mengkritik Persib Bandungnya, sekali lagi gue mengkritik keputusan Eliano secepat itu Iya. buat Iya. pindah ke Liga Indonesia. Gue memahami ketika Tom Hai masuk Persib Bandung, Jordi Amat masuk Ke Persija. Persija, Jakarta. terus juga ada beberapa pemain lagi yang masuk. Rafael Strike pun kita kritik, Iya. Iya. karena itu umur-umur lu bisa berkembangnya. Gua sedih emang ketika Tijani kita nggak dapat tempat buat Tijani, tapi ketika udah sampai di posisi ini gue bangga sama Tijani karena ketika dia masih di AZ, coach ST yang ngedateng ini, sabar coach, gue mau berjuang dulu buat timnas Belanda, dan akhirnya dia ngedapetin hal itu, sebuah mentalitas yang luar biasa sih buat Tijani kan, sampai sekarang di posisi di City dan masuk 2 match beruntun di main tim inti kan. Iya. Maksud gua sama-sama warna biru memang benar, tapi yang gua perhatiin adalah kenapa Eliano secepat itu sih pindah dari Eropanya. Hubner oke lah pindah, kapan apa timnya dia? Fortuna Sittard. Itu Liga 2 kan ya? Liga Liga 2. satu. Liga Liga 1 satu. berarti. Liga Maksudnya satu. gue sorry, maaf ya, tim biasa aja kan kalau di Iya. Liga Belanda kan, maksud gue lebih baik di posisi itu karena lo akan level kompetitifnya itu akan beda Iya, sama level berbeda ya. Indonesia. Sekalipun maksud gua sekalipun Persib main di ACL League 2, cuma kalau misalkan lo harus step up di Eropa, mendingan di Eropa Iya. menurut gua. Gua teringat kayak banyak pemain Eropa yang di umur matang ini nolak Arab Saudi. Ya. Misalkan kan ini dengerin dulu ya, mungkin kalau lo komen, wah komparasi nggak jelas, gue mikirnya gini, orang pindah tim Eropa yang nolak Arab karena dia mikir level kualitasnya berbeda, Iya. bukan uangnya nih, level kualitas persaingan itu berbeda. Di Arab emang banyak pemain Eropa, tapi kan secara kuantitas exposure, secara persaingan antar klub, secara perbandingan permainan taktis itu pasti lebih kompleks di Eropa kan. Ya. Begitu juga dengan posisinya Eliano, sekalipun lo main di Zwolle itu lebih baik dibandingin lu bermain di sebuah tim di ASEAN, JDT deh, lu Ya, lebih baik JDT. lu main di JDT atau Ya. di tim Thailand, Buriram yang selalu Ya. masuk ACL tuh, lu better main di Zwolle sih. Iya. Ya betul. Apalagi umur lu lagi 24 dan itu bisa makan-makannya banget. Terlalu cepet kalau misalkan lo balik nanya ke gue nih, Din, Iya. untuk balik ke top performnya susah banget sih buat nembusnya lagi karena maaf ya, gue yakin mata-mata tim Eropa tuh akan menganggap ini downgrade. Iya. Karena kalau untuk di Indonesia nanti scouting atau nanti lu suruh trial, lu harus kualitasnya 10 sampai 100 kali lipat dibandingkan Betul. calon trial yang lain. Karena kalau misalkan sorry banget nih ya, gue bukan mendiskreditkan liga kita sendiri gitu, tapi kalau lu udah masuk ke Liga Indonesia, menurut gue udah kartu mati. Iya. Susah untuk lu step up ke Eropa. Ya syukur-syukur bisa. Pasti kan kita bukan mendoanya yang jelek ya, tapi
kita ngomong realistis aja, by data gitu loh. Siapa sih pemain yang udah balik ke Indonesia lalu dia bisa berjuang lagi di Eropa tuh menurut gua 1/sekian. Iya. Paling Lili Pali. Iya. Ya, di Pali doang. Dan makanya gue selalu bilang, gue memahami kalau Tom Hai sama Jordan Amat karena umurnya udah di Ya, udah ujung memasuki umur kan. usia. Dan itu keren banget karena dia akan memberikan pengalaman yang bagus buat anak-anak muda Indonesia kan tentang bagaimana Bener. Jordan Amat di pertahanan Persija, nanti Tom Hai di lini tengahnya Persib gitu kan. Itu oke lah buat ngasih semangat, tapi kok misalkan Eliano pindah tuh cepet banget. Sayang aja sih, sayang sih. Kalau gua sih sebelum ini kita pindah materi ke timnas, gua paling cuma main nambahin dikit. Yang gue kecewakan adalah ketika lu proses naturalisasi dikebut-kebut, Iya sih. Iya, terus itu dia melibatkan tuh. banyak orang. Melibatkan banyak orang, benar. Ya maksudnya kenapa harus sedowngrade ini dalam kurun waktu kurang lebih dari setahun? Iya. September tahun lalu kan disumpahnya. Kenapa Oktober ya tahun lalu ya? Dan lo kalau misalkan ngerasa kita selalu kritik ini karena kita bangga banget sama Rangers, lihat tuh poster kita Rangers dua-duanya. dua-duanya. Lo bayangin segitu bangganya kita sama Rangers ketika kita dapetin, makanya ketika didapetin ke Persib itu semua kaget. Semua kaget lah gitu loh. Karena di usia dia masih 24 tahun, Ah, harusnya dia bisa lebih jauh lebih Iya, iya. compete gitu di Eropa. Dan ya udah, gua jujur aja kecewa dengan keputusan Eliano, tapi balik lagi ya, itu keputusan Iya benar Iya. sih. pemain yang kita Pemain. juga harus hargai ya. Paling kita cuma bisa dukung aja sih gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Iya. kalau misalkan kemarin kayak di komen ada yang menurut lu gimana Pers Eliano nih ke Persib, ya ini jawaban kita kecewa gitu ya, mau Ya gimana. kecewa lah. Karena maksudnya kan awalnya kan loan. Iya. Ya, akhirnya kan ditebus sama 2 Persib tahun. Bandung. Ini kan berarti kan Adiskus pihak lagi. Iya, itu Adiskus. Adiskus. Ya itulah mengecewakan lah ya kan. Ya. Tapi kan Balik lagi lah. ada sisi baik yang bisa diambil, deket kalau timnas manggil. Iya. Masuk gak sih di squad ini? Masuk. Itu doang udah yang paling iniannya lah, positifnya tuh dari Eliano ke Persib Bandung ya kan, karena umurnya yang masih muda itu ya guys, bukan karena Persib Bandungnya atau karena Bener. Liga Indonesianya ya. Bener. Liga Indonesianya iya sih, maksudnya bukan karena Persib Bandungnya gitu. Iya. Terus kan akhirnya kita akan menyaksikan timnas kita berlaga kembali nih. China kan. Taipei. Pertandingan pertama lawan China Taipei. Ini dari panggilan lah Garuda Calling ini kan menurut kalian udah pas gak sih, atau ya kan kurangnya paling Messi Ilgers ya untuk Ya. startingnya atau penggantinya kira-kira udah pas belum ya Kemarin untuk nanti? yang di atas tadi pagi ya. Ah. Tadi pagi itu udah sumpah Dia Weni. Utrecht kan dulu ya? Utrecht, FC Gitu. Utrecht. Eliano selamat, tolong jangan dikecewakan ya. Ya udah melibatkan banyak orang, jangan cepat-cepat ke Liga 1. Iya, please. Terus Sorry. juga tim Liga 1 jangan goda-godain dong. Iya. Karena kan timnya pasti juga ikut goda-godain tuh. Jadi kalau untuk squad sekarang sih gua ya, karena gua bukan mendiskreditkan Taipei ya. Cuma maksud gua harusnya bisa lebih powerful ketika ketemu Taipei dan Lebanon untuk persiapan di round 4 nanti, karena nanti kan round 4 kan kita bakal ketemu yang jauh lebih berat, Irak dan Arab Saudi. Dan gue pengen dan gue harap Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan jajarannya dari Lansat itu bisa menurunkan line up terbaik, karena gini ya, kalau untuk timnas menurut gue harus ada satu line up pakem buat semua tim. Winning starting ya. Winning starting tuh harus punya gitu. Jadi ketika lu dapat starting 11 yang lu bilang nih winning timnya lu, ya nanti lu pakai lagi nanti nih ketika nanti ketemu Arab Saudi sama Irak. Menurut gua itu yang harus dipikirkan sih untuk jangka panjangnya gitu sih. Gue setuju. Ya gue untuk Nenak gue setuju sih Dimdung. Tapi kalau gue ini Patrick Kluivert ya, ini karena kita udah nggak di round 4 nih, gue langsung keras aja. Gue pengen tahu taktik lo mau ngapain sih. Kasih ke kita perbedaan lu dengan Sintayong tuh mau ngapain. Ya. Oke, kemarin lu bermain pragmatis dan lu bermain apa adanya. Oke, itu kita dukung. Karena kan udah lo selompat kan, kita tetap apresiasi. Nah sekarang ini adalah lahan lu buat eksperimen eksplorasi, taktik lu bener. sebelum menghadapi Arab Saudi Dan Irak di round 4 nanti kan. Lu mau ngapain? Gue mau tahu. Eksperimen dan eksplorasi. Iya. Kasih tahu ke kita Patrick dan Lanzet, puasin pemahaman kita, puasin mata kita, apa yang lo pikirin, apa yang lu Tujuannya pengen nanti terapin buat dia. di round 4 ya. Kasih perbedaan ke kita, lu sama Sintayong kayak gimana. Udah sih, Ya, kalau gue taktik benar. aja sih. Simple- Karena mau simple friendly. ya, benar. Iya. Waktu uji coba, jangan pas lagi lawan Arab nanti baru uji coba. Kalau- Di sini tepatnya. Gue penasaran aja sih, taktiknya mau ngapain. Lawan Taipei nanti, lawan Lebanon nanti, kalau mau giles kalian aja. Makanya tadi Iya. lu turunin aja sekalian starter lu tuh ya yang winning tim lu aja sekalian gitu. Dan lu Maksudnya kan benar-benar ketik- persiapkan. Kan ketika STT pecat dan digantiin Patrick Kluivert kan salah satu alasan dari PSSI itu kan taktik ya. Taktik. Gue penasaran nih, apa nih taktiknya Ball nih. possession dan main-main total football kan. Oke, Iya, nanti coba nih Rinos Michel gak nih keluar Iya. nih? Kalau keluar, demi Allah gue apresiasi. Ya, Karena betul total sih. football serumit itu kan. Iya. Jadi kalau emang tuh keluar, gue respect banget buat Patrick.
Dan ini ajang uji coba lu buat nerapin taktik yang lu udah pengenin. Sekaligus eksplorasi juga ya. Iya, eksplorasi taktiknya kan. Karena Yoi. kan ya bener tadi Raffi bilang kan, terus sama yang Dimas bilang kalau soal starter ya itu aja sama. Ya. Tapi lu soal pemanggilan lu gimana dong? Aman? Kalau gue sih yang paling kan gue yang penasaran sebenarnya kan Messi saja kan. Iya. Cuma kan karena dia lagi Fokus mikirin di masa Darman. depannya dia ya udah bagus lah. Lu Jadi juga udah, aman guys. dong. Aman. Gue sih aman nih kalau untuk Gua juga Aldo aman sih. Calling, nggak ada masalah. Gue juga gak ada masalah. Karena kan dengan banyak lah backupnya sekarang udah banyak gitu. Gue tuh kalau udah nggak itu aja jadinya. hampir selalu 100% percaya aja gue. Iya. Ya 99% walaupun ada sedikit pertanyaan kenapa ini nggak dipanggil ya. Cuma Betul. gue kayak ya udahlah. Iya, ini oke kok. Nah, gue tuh yang gue sayangin, bener-bener gue sayangin, ini Kuwait emang kampret ya. Iya. Karena gitu lawan kita tuh Timur Tengah. Karena Iya. emang butuh Atmosfer. Bener loh. dan main-main fisikal. Bener, Iya. bener. Atmosfer, ya gaya bermainnya Kita Timur bertentang Tengah sama sana Libanon ya. doang udah. Iya, Iya kalau sih. sorry Cina Taipei itu kan di bawah kita jauh lah ya. Ih jauh 170 tingkatnya. Nah, makanya oke lawan di Bali tuh bakal jadi tolak ukur kita. Makanya gue bilang lawan Cina Taipei ini gue pengen tahu taktiknya aja sih. Iya. Ya bener, Apa kalau trik? emang harus giles sekalian ya, jangan Iya. ragu-ragu gitu Iya, kan. masa ragu-ragu sekalian aja langsung digiles. Ini mantap sih. Ya berarti sekiranya lawan Chinese Taipei sama Lebanon ini jadi batu loncatan ya buat nanti di round 4. Kalau bisa udah dapat final formation-nya gitu. Oh, Jangan sorry. masih racik sana racik sini ya. Sorry dong, Dim, gue mau nambahin dikit. Gue juga penasaran sih, ya yang gantiin Oli ini mau siapa nih? Oh, Karena Jonathan iya. sih film dengan ada Miliano Jonathan ini pilihannya kan jadi beragam ya. Iya. Jadi sorry masuk angin. Di koreksi kalau gue salah, sebenarnya Miliano Jonathan ini Sam kan central attacking midfield karena PD striker. RW bisa RWF. Enggak, maksud gue dia bukan striker murni kan. Bukan. Nah, maksud gue apakah Patrick Kluivert akan memainkan Miliano sebagai false nine kah atau di LWRW si oleh Ragnar yang di tengah Ragnar kan? di tengah. Apa Ragnar di tengah kan? Gue penasaran itu dong sih. Sama satu sih, gue terkejut tadi pagi ya. Ada Adrian Wibowo dipanggil timnas Oh Indonesia. iya. Tapi pengumumannya lewat klub. Iya. Gue sebenarnya agak kaget itu kan. Biasanya kan kalau misalkan ini kan timnas, Iya. baru klubnya kan. Gitu. Ini klubnya dulu, timnasnya nggak umumin apa-apa. Nggak aware gitu. Itu Tapi gue rasa kayak akan bagus ntar prosesnya. Cuman switching paspor aja. Tapi tuh LAFC secara exposure lo bayangin ada Hong Min Son sama Adi Wibowo. Adi Wibowo kan? Adrian Wibowo tuh wah pecah sih harus. Pecah tuh. LAFC. Kipernya Loris kan? Loris kiper Loris. Jadi ya apa namanya gue kalau untuk striker mungkin nanti dicoba Zylstra ya karena udah ikut latihan sama tim utama. Jonathan juga malam ini Makanya latihan. dia kan pilihannya beragam nih Dim. Iya. Dong. Jadi gue penasaran nih. Gue berharap ya tanpa Oli tuh bagus banget. Makanya gue penasaran gimana cara lo ngakalin hilangnya Oli Hilangnya nih. Ole. Itu loophole banget loh. Siapa yang bakal lu tambel Iya. kan? Ya inilah ya kesempatannya nih lawan Chinese Taipei dan Lebanon. Karena kalau nanti yang tadi Raffi bilang kan, kalau nanti nyobanya pas di round 4 sih ya kita semua ya harapannya pupus sudah. Suicide tuh namanya lah macam-macam di round 4 sih. Udah kalau di round 4 ini kan. Baru nyoba-nyoba. Dan ini sebagai terakhir kalau dari gue dong Dim, ini sebagai Cina Taipei sama berarti kita tag di Bandung dapat gitu. Oh reviewnya. Review kita review sama preview Libanon. Review Chat Taipei sama preview Libanon. Gue penasaran nanti di Bandung nanti aja deh kita ambil Iya, Cina nanti Taipei aja. aja ya. Mantap lah ya pokoknya dari panggilan timnas ini ya udah kita semua setuju aja sih karena kan udah keputusan pelatih lah yang dipanggil timnas sudah pasti mumpuni lah ya kan permainannya. Ya semoga aja FMD nanti kita dapat hiburan ya. Ya dan dapat poin. Karena katanya dapat 100 besar poin, sekarang betul. 116, 118 lupa gua. Kalau Belum menang sebentar naik lagi berapa tuh. Dim? Kalau lawan Taipei masih nggak nampol sih poinnya. Oh di Plus Bandung 3 doang kayaknya. Iya, kayaknya palingnya matok-matok 100 pasti di belasan paling. Iya. Ya apapun yang nanti kita tonton di FMD ini adalah bahan buat kita kritik lah ya Betul. kan. Staf kepelatihannya Patrick Kluivert. Teman-teman harus pahamin ya. Kritik itu bukan berarti kita nggak suka loh. Iya. Kritik itu bentuk kecintaan kita sama timnas Indonesia. Sama ini sih, sama kalau misalkan kritik dulu, kita sebagai warga negara harus kritis dan Iya. evaluasi terus. Gitu loh. Ya, Jangan makanya biar nggak cepat puas. Bedain tuh kritik sama hate speech. Iya. Itu kalian kadang suka Kalau ini sih ya. head speech itu cuma menyampaikan amarah, Nyangkanya gitu. terus tanpa solusi. Kalau kritik itu kan pasti dia mengkritik dan memikirkan solusinya Ya, apa, inilah. dasarnya apa, seperti itu. Dan kita semua di sini juga siap kok pertanggungjawabin semua Iya. omongan kita. Jadi kalau misalkan lu mau berdebat gitu ya udah aman aja sih. Iya, jadi ya Gitu, bebas guys. aja sih dari sudut pandang masing-masing. Iya, aja. Tapi benar. maksud gua balik lagi di Mendung ini kan kita kan banyak memberikan kritik ya tadi ya ke Iya. person, ke timnas bukan berarti nggak suka sekali lagi. Maksud kita tuh tetap mendukung tapi dengan cara mengkritik gitu sih buat evaluasi semuanya. Biar nggak cepat Betul, puas. betul. Karena kan mau gimana pun dengan gantinya Patrick Kluivert, berarti kan udah ada
target berikutnya yang baru gitu kan. Masa ada gitu-gitu doang nggak ada kritikan kan nggak sama aja bohong dong, levelnya nggak berubah gitu. Masa iya ada pergantian tapi nggak ada kemajuan. Pasti Betul. kan pergantian itu kan untuk menuju kemajuan kan. Itu udah pasti. Untuk ke arah yang lebih baik. Betul. Gitu. Oke lah. Thank you banget ya Rafki. Udah kelar dah. Udah sih, udah Tuh, habis. udah ada durasi tuh udah selesai. Terima kasih banget Thank you buat Dong. kalian juga nih para penonton. Jangan lupa subscribe kita, like kita, komen kita, terus jangan lupa ikutin kita di Instagram, di TikTok, di Twitter lagi kebenet. Oh, Lagi mau disembunyi sama Lagi mau disembunyi sama Rafki. YouTube kita juga banyak konten-konten lainnya kok, lu bisa tonton tuh ya. Betul, ada konten lainnya benar. Ada konten-konten feature dari kita. Iya. Bisa kalian nikmatin semuanya. Di TikTok nanti ada Plus Trivia versi perspektif football di era 2025 ini. Betul. Terus yang terakhir ya, yang pasti diingetin di Facebook kita nggak ada. Udah itu aja. Jadi kalau Itu ada bukan atas kita. nama, kalian dapat undian, kalian dapat ini, itu bukan kita Langsung guys. DM kita aja. Gitu. Versko nih ada undian gini di Facebook, langsung aja ngomong, ntar kita tindak lebih lanjut. Gitu guys. Jadi terima kasih sekali lagi, jaga selalu kesehatan kalian guys. Thank you. Bye bye.